Ayo coba Iyalah. kita bahas apa katanya. Ini berkaitan dengan yang akan berlaku 25 Juli ya? Iya, intinya Oke. ada Emang ada apa 25 Juli? Ada peraturan baru, Kak. Apa? Terkait itu, termasuk sanksi untuk review kan? Oh bagus, udah ada ya sanksinya ya. Nanti akan berlaku tanggal 2 ini. Lanjut, Mr. T. Bagus. Dewi, kan nggak bisa di sini kan ada Kansa kan, jadi nanti di tempat saya. Tapi nanti ya, tergantung kebutuhan aja. ayo sekarang deh Mr. Z, saya lagi mau minum teh dulu sambil ngedengerin apa. Aku udahan dulu di sini, Mr. Z naik, Komal aku naik. Jangan itu kan ada. Kakak kalau habis apa namanya makan yang begitu jangan langsung minum teh, itu kan ada zat taninnya menghambat yang namanya penyerapan zat besi nanti di usia kakak, benar 1 jam Oke, nggak kemudian boleh. atau 2 jam kemudian nggak boleh gitu. Minta ini air hangat kalau nggak. Ini baru gitu. adik yang bener itu kayak Karena kan begini. yang kita benar. semua sayang, bukan bodoh-bodoh, Iya. pintar. Minta tisu. Mengingatkan kakaknya, bener ini kan ini terbaik Benar lah. itu benar terbaik. Terbaik. Benar. Iya, Terbaik kan, karena Mbak. kan zat tanin itu kan nanti ada Minta buah, kalau buah boleh ya. Ya, Kalau buah boleh ya. boleh. Minta buah aja, minta jeruk. Gitu. Ya karena memang pintar-pintar, keluarga pintar semua. Bener. Dua aja. Sekarang buah dulu. Iya, Lanjut ketua. ya tadi tidak fokus pada itu saja, tapi ada termasuk pada MBG juga diungkapkan di situ apa peran BPOM terhadap MBG, kemudian terkait dengan anggaran dan sebagainya, banyaklah dipertanyakan di situ. Sebenarnya Mr. Blend cocok nih. Pasti, tapi yang penting mah review apa udah itu? nggak boleh ya, udah ada bisa ditindak ya. Ada Ya, ada juga sanksinya. disebutkan di situ juga Caniago itu, Bu Irma itu mengatakan bahwa ini kita Meriani sudah ditahan dan seterusnya. Saya tidak mau bahas di sini ya. Karena Bukannya nanti Ade Irma masih anggota dewan ya? masih Ade Irma itu kan Caniago. dari Demnas. Coba dong, Iya, Mr. Ji, ditayangin dong, saya pengen denger. Coba yuk. Jadi bagaimana ditayanginya? Saya ke videonya. Ke videonya. Kayak biasa. Ini kalau langsung? Mr. Ji. Iya, kayak biasa Mr. Ji kalau suruh kita pinter, ditayangin videonya. Biar Iya, dengar. nanti kita dengar dulu di sini, nanti kita bedah di roomnya Mr. Z. Coba dong. Biar kita ada bekalnya, ada bahannya. Ya, kalau aku begitu tuh ada yang lapor-lapor, jadi kena ini saya. Ya udah di room saya aja, nggak apa-apa kalau saya mah dilapor-laporin juga. Bukan masalah dilaporin, kalau lagi ngomong langsung hilang kan sakit saya. Coba Enggak lah. sekarang hilang nggak di sini? Kuat lah kalau di sini. Oke. Sabar ya. Sabar. Kakak kandung aku. Jangan kemana-mana Kanza, tetap di tempatnya. Bule Eri loh, ini bukan Kanza. Oh, boleh real, sorry. Kok mirip-mirip suaranya? Iya, karena memang kita saudara. Oh iya, betul, kembar ya, kembar siap. Yang satu kita yin and yang. Iya, satu Yin and yang. Satu hitam, Anjay. satu putih. Oh, bagus lah. Kenapa kita hitam dan putih? Karena kalau digabungkan kita jadi abu-abu. Karena kita adalah adik dari Duta Tabayun, Menteri Sauteru. Ya? Kok Duta Tabayun? Iya dong, kita hitam dan putih. Kalau digabung jadi abu-abu. Karena kakak kita, ya itu Duta Tabayun kakak kita. Enggak lah. Dan putih perjalanan hidup ini. Kakak kita Markus Putih. Kalau kita Markus Putih. Ugin, kenapa kamu sedih, Ugin? Melamun begitu. Ya kak. Dia mikirin jajan mobil. Mikirin jajan mobil ya. Aku lagi mikirin gimana cicilan per bulan. Nggak percaya itu sih. Ayo kita dengerin videonya Pak Ketua Z, dengerin. Oh, oke. Cintai, banggakan, berikut seluruh kawan-kawan Komisi 9. Mitra kerja yang hadir pada hari ini,
Terima kasih semuanya sudah hadir dan tadi paparannya juga sudah disampaikan dan tentu kami memberikan apresiasi. Yang pertama, saya ingin menyampaikan terkait dengan pre-market pencegahan. Saya belum melihat bentuknya itu seperti apa, pencegahan yang dilakukan itu seperti apa. Begitu juga dengan post-market penindakan. Penindakannya juga seperti apa, karena saya belum dengar di media ada penindakan yang dilakukan oleh tim BPOM bersama dengan pihak kepolisian. Saya belum dengar tuh di media, belum pernah ada saya dengar ya, padahal di laporan Bapak itu ada. Kita tahu kenapa saya menyampaikan ini, karena semua makanan yang mengandung GGL, garam, gula, lemak itu masih beredar. Belum ada yang ditarik, Pak. Ya. Jadi semua makanan yang mengandung GGL belum ditarik ataupun belum dilakukan pencegahan. Belum ada. Pave juga. Pave itu mengandung bahan-bahan kimia. Obat-obat yang buat teler itu juga beredar, masih sangat luas beredar di masyarakat, dan saya dipertanyakan oleh masyarakat kenapa itu tidak ditindak. Bahkan ada pape yang di dalamnya isinya narkoba. Kemudian rokok ilegal, Pak. Rokok ilegal ini merajalela, Pak, karena rokok yang dibungkus itu rokok resminya mahal, maka produsen-produsen yang rokok resmi itu mengeluarkan rokok ilegal. Ya, itu kong kalingkong tuh dengan produk-produk rumahan. Itu cukainya nggak dikenakan tuh, ya. Itu juga harus ditindaklanjuti. Kemudian kosmetik banyak dibuat di perumahan yang Halo, ini kosmetik. Kita dengarkan, oke? Oke. Kalau DPR itu menyuarakan suara rakyat, jangan suara besti. mungkin dokter-dokter nih ya, dokter kosmetik yang banyak mengandung merkuri juga saya belum melihat ada penindakan. Bahkan yang namanya Nikita Mirzani termasuk meski Tuh ada tuh namanya Nikita Mirzani, Bu. Ya, lanjut. Ditahan, tapi menurut saya ada hal yang harus ditindaklanjuti oleh BPOM. Karena saya mendapatkan informasi bahwa ada dokter yang melakukan suntik wajah untuk pemutih. Itu ada, walaupun kemudian ditarik dengan BPOM, tapi orangnya nggak dikenakan sanksi apapun. Justru malah orang yang membongkar mendapatkan hukuman. Nah, ini saya juga ingin memperingatkan soal itu. Kemudian pemakaian borak pewarna makanan itu masih marak, terutama di Sumatera Selatan karena itu dapil saya tahu persis. Ya, kemudian lagi udang yang terkena kontaminasi radiasi. Itu sampai sekarang juga saya nggak dengar tuh BPOM masuk ke sana tuh. Belum ada penindakan apapun terkait dengan udang ini yang kena radiasi ini. Itu saya belum lihat tuh BPOM-nya datang ke sana. Promotif preventif harus dilakukan oleh BPOM kaitannya dengan kuratif, penurunan kuratif, Pak. Karena BPOM ini kaitannya dengan Kementerian Kesehatan dekat sekali. Kalau yang namanya promotif preventifnya tidak dilakukan, pencegahannya tidak dilakukan, penindakan tidak dilakukan, maka angka kuratifnya tinggi. Sehingga kemudian menjadi defisit ya BPJS kita. Nah, terkait lagi dengan kerjasama BPOM dengan BGN. Ini penting sekali nih. Ya, penting banget mengingat banyak dapur-dapur yang keracunan, yang memberikan distribusi makanan yang keracunan. Dapur-dapur yang juga belum like hygiene. Itu masih banyak tuh. Jadi, kemarin katanya sudah ada kerjasama, harusnya ini ditindaklanjuti. Ya, nanti kami akan pertanyakan kepada BGN ini, Badan Gizi Nasional, karena kalau ini tidak dilakukan dan BPOM tidak bekerja, saya yakin ini akan menjadi bom waktu. Jadi kepala BGN pimpinan juga harus diingatkan nih terkait hal ini. Ya, ngeri ini kita kalau yang namanya bahan pangannya nggak diawasi nih. Tapi nggak cuma diminta mengawasi, tapi anggarannya nggak ada.
anggarannya juga harus di-supporting ini yang namanya BP POM, dan BP POM juga harus menindaklanjuti sampai ke desa. Ya, bagaimana caranya? Bisa Pak, Bapak bisa bekerja sama dengan BKKBN Pak. Banyak tuh teman-teman pendamping masyarakat yang bisa Bapak berdayakan. Untuk itu memang biayanya harus besar juga. Siap. Ya nggak masalah kalau inputnya atau outputnya memang baik. Ya, Siap Bu, siap laksanakan. Yang penting anggarannya siap Bu. Saya ke desa-desa Bu. itu tetap harus dilanjutkan Pak Taruna. Jadi harus disampaikan juga kepada BGN, dan insya Allah nanti kalau kami RDP dengan BGN tentu itu akan kami sampaikan juga. Kemudian selanjutnya saya ingin bertanya, sejauh mana efektivitas pengawasan post market terhadap produk kosmetik impor dari e-commerce yang masuk melalui skema ART Indonesia AS? Ini perlu digarisbawahi dan ditindaklanjuti Pak. Selanjutnya, apa langkah konkret BP POM untuk menekan kenaikan harga obat hingga 10% akibat krisis global agar tidak membebani daya beli masyarakat? Pak, mungkin bisa Pak disampaikan kepada Menteri Keuangan Pak ya, yang namanya alat-alat kesehatan alkes-alkes itu sebaiknya jangan dikenakan pajak tinggi. Karena kalau itu dikenakan pajak tinggi, maka kemudian harga jualnya oleh rumah sakit juga tinggi. Gimana kita mau menyaingi Pineng? Gimana kita mau menyaingi Malaysia? Kalau harga kita jauh lebih tinggi dari mereka, pastilah rakyat Indonesia datangnya ke sana untuk berobat. Dan kemudian, mengapa temuan obat bahan alam? Ntar nih ada komentar nih di Yaslim. Pemasukan BPOM itu sangat wow. Izin satu produk saja 4 under pabrik. Wah, yang bener nih. Yang mengandung bahan kimia obat atau BKO melonjak hingga 79,8% di tahun 2025. Meski pengawasan diklaim telah diperkuat. Nah, tadi di presentasi Bapak kan diperkuat tuh pengawasannya. Tunggu dulu nih, pemasukan BPOM itu sangat wow. Izin satu produk saja 4 juta under pabrik. Oh, pantas ada NA yang dipakai. Tapi kenapa justru malah melonjak nih angkanya? Artinya kontraproduktif antara yang Bapak sampaikan dengan fakta di lapangan. Ini juga harus diteliti kembali nih. Yang bikin makalah nih, yang bikin makalah harus hati-hati nih. Jangan pimpinan kalian dijeburin ini, ya. Angkanya beda ini, ya. Argumen Nggak dijeburin, Bu, tapi jebur sendiri. Stasinya beda Pak Taruna, yang Pak Taruna paparkan dengan fakta di lapangannya beda. Jadi jangan dikasih nih pimpinannya informasi bodong nih. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana strategi BP POM dalam memastikan kelanjutan apotik desa di bawah Koperasi Merah Putih agar tidak kalah bersaing dengan jaringan apotik besar atau retail modern? Nah, kemudian selanjutnya, apa penyebab mendasar kontaminasi cesium 137 ya tadi yang saya sudah sampaikan pada udang dan pada rempah kita nih, ya, sehingga ditolak di luar negeri. Nah, ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab BP POM. Terakhir, jika usulan anggaran tambahan 196 miliar tidak disetujui oleh DPR atau Kemenq, pos pengawasan apa saja yang akan dikorbankan oleh BP POM. Tapi saya pribadi dan saya minta kepada semua teman-teman yang ada di Komisi 9, ini harus didukung nih, ya. Permintaan tambahan anggaran ini harus didukung. Setuju Bu, aku setuju. Terlalu banyak efisiensi yang kemudian merugikan masyarakat karena efisiensi dari seluruh kementerian-kementerian itu tidak diperhatikan oleh Menq, ya, sehingga Presiden tidak tahu sebenarnya mana yang harus diefisiensi dan mana yang tidak boleh diefisiensi. Setuju Bu, MBG saja yang dihapuskan, baru duitnya taruh di situ, gampang itu. Saya mendukung penuh ya, yang namanya anggaran kesehatan primer itu nggak boleh diefisiensi. Dan ini penting. Nah, sekali lagi Bapak harus menegaskan kerjasama dengan BGN dengan anggaran yang memang sudah disesuaikan, ya, itu tetap harus dijalankan Pak. Mengingat ini Badan Makan Bergizi Gratis ini adalah proyek Presiden, ya, yang memang harus dikawal
kami Komisi 9 juga mengawal itu. Kenapa? Karena ini penting untuk anak-anak Indonesia. Ya, jadi harus betul-betul dikerjakan secara maksimal. Kemudian pengawasannya juga harus secara maksimal agar tidak mubazir, Pak. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Udah tahu dia sebenarnya mubazir tuh dia tahu. Bapak, agar Bapak bisa melihat ini sebagai satu tanggung jawab penuh, ya. Meskipun BPOM tidak ada di seluruh kabupaten kota, tapi saya yakin dengan bekerja sama dengan BKKBN, karena ada pendamping desa, ada kader, saya kira itu bisa dilakukan. Kerjasama efektif antara BPOM dan BKKBN, juga dengan Badan Gizi Nasional. Terima kasih pimpinan, saya tutup dengan wallahul muwaffiq. Saya sarankan Bu untuk pembentukan organisasi baru Bu. Namanya Apa tuh? TPFS. Apa? FS-nya pasti kita selalu taruh lah. Sudah Bu, sudah selesai Bu. Silakan Mr. Blind. Apa yang mau ditanggapin ini? Nggak ada. Apa ya? Iya, post Blunder market juga. ya. Kalau Post market post- iya. Iya, kalau itu kita lihat ya post market aja memang. Selama ini kan yang lemahnya di post marketnya kan. Iya. Makanya tadi sampai Komisi 9 mempertanyakan kok belum ada ngelihat langkah konkretnya katanya gitu kan. Cuma memang harus kita juga masyarakat harus mendorong, karena kontrol eksternal itu kan ada pada kita kan, masyarakat ini. Memang sudah seharusnya lah. Nanti kalau Prof Ikrar datang ke Komisi 9 ya pasti pertanyaannya pasti banyak, nggak fokus. Ya kan? Tapi kalau tadi disempat sebut-sebut post market ya memang harusnya itu yang jadi concern kita semua. Mau dengar nggak jawabannya Kepala BPOM? Paling normatif, Mr. Ji. Coba Nggak, saya- apa? Nggak apa-apa. Kita dengerin. Saya tanya hostnya dulu, apakah hostnya mau dengar jawaban BPOM? Dengar dong. Dengar. Oke lah kalau begitu. Boleh ya. Ini dalam konteks BGN Anda dilegitimasi. Sejak awal kami sudah melihat Anda mau ditinggal. Sampai hari ini pun dari apa yang Bapak sampaikan itu terjadi. Dengan begitu wajar kalau kemudian keracunan masih terus berlangsung, gitu loh Pak. Kan kami dari awal dulu Komisi 9 yang menginisiasi pertemuan antara BPOM dengan BGN. Dari awal kami yang mendorong, kami yang memintakan anggaran, sampai saat ini anggaran belum dikeluarkan, Anda nggak berdaya apa-apa. Ini parah ini. Jadi menurut saya Pak, apalagi mau saya tanya tadi yang Bapak Anda, selama ini kan BGN nutup dapur seolah-olah lihat take down. Pertanyaan saya ketika men-take down itu atau suspend itu, BPOM diajak bicara nggak? Atau Anda punya wewenang untuk memberikan rekomendasi nggak? Ketika diizinkan operasional, Anda diminta rekomendasi nggak? Itu fungsi pengawasan di situ Pak, yang paling utama. Ketika SPBG dibuka, Anda berikan rekomendasi. Ketika SPBG ditutup, Anda juga diminta rekomendasi. Itu bagian penting dari pengawasan. Kalau soal 900 orang, Anda bukan penyuluh. Anda bukan penyuluh, kalau hanya melatih itu kan itu di sisi hulu. Tapi fungsi pentingnya BPOM di sini nggak kelihatan. Maka yang terjadi sekarang, tingkat kepercayaan publik pada proyek besar ini dan champion ini, presiden ini, itu terasa sekarang drop Pak. Ini bahaya loh Pak. Jadi saya sangat sayang ini anggaran besar, program mulia, tapi trust publiknya lama-lama turun Pak. Banget. Ini mohon perhatian serius ini. Jadi tadi ditanya Bu Ketua, bagaimana komunikasi dengan BGN? Jawaban Bapak muter-muter. Kami bisa nyimpulkan bahwa selama ini komunikasinya nggak berjalan dengan baik Pak. Padahal kemarin waktu pejabat istana datang ke BPOM kan saya punya peran sesuai dengan tupoksinya. Kita masih belum melihat itu Pak, dari Oktober sampai sekarang Pak. Terima kasih Ketua.
Terima kasih Pak Edi. Saya kira tolong dijawab ini Prof, pertanyaan Bu Putri sama Pak Edi soal koordinasi dan komunikasi antara BPOM dengan BGN. Saya kira perlu clear di sini. Saya persilakan. Komunikasi dengan personil tentu kami tidak ada hambatan. Jadi, tapi saya kira dengan atensi anggota dewan yang tadi, Aku sambil izin makan ya. saya kira ini betul kami harus segera. Apa Mr. Blind? Makan jam makan kan dia. Kak, sidangnya lama kali. Udah selesai. Ya udah, kamu ngomong dulu. Ya udah. Enggak lama kali sidangnya, makanya aku menunggu tadi sidangnya gitu. Nggak suka kalau ada yang sidang Kalau itu. spesialis sidang kan kalian. Kalau aku kalau bagian sidang itu agak bosen dengarnya gitu. Karena aku memang berdiri atas nama keluarga aja, bukan atas nama sidang. Nah gitu. Ada vintage. Hai vintage sayang. Welcome. Bagaimana itu Bu? Kan saya kan nggak mau sidang. Apa bang? Ibu Fitri, itu kan saya kan tidak mau sidang Bu. Jadi kan bosen dia Bu. Iya kalau sidang-sidang itu aku bosen soalnya. Iya benar, dia nggak memahami soalnya. Ya sudah, ketua Mr. Blind, nanti di room ketua aja kan udah didengerin tuh. Aku mau ganti baju dulu, nanti Iya kakak sambung ya. nanti kita lanjutkan di Mr. Blind. Oke. Udah bye bye.